Manado, ibu kota Sulawesi Utara, bagaikan mutiara yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau indah. Kota ini menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang mempesona, menjadikannya destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Perjalanan sejarah kota Manado terbentang panjang, dimulai sejak era prasejarah. Bukti-bukti arkeologi seperti peninggalan bangunan-bangunan bersejarah menjadi saksi bisu peradaban masa lampau. Kedatangan bangsa-bangsa dari luar Indonesia mewarnai sejarah kota Manado dengan interaksi budayanya. Kota Manado merupakan melting pot budaya, hasil perpaduan berbagai etnis dan bangsa yang pernah singgah di kota ini. Salah satu peninggalan sejarah etnis bangsa Cina yang ada di kota Manado adalah Klenteng Ban Hin Kiong. Klenteng Ban Hin Kiong yang megah berdiri di jantung kota Manado, Sulawesi Utara, tak hanya menjadi tempat suci bagi umat Tridharma, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah kota ini. Didirikan pada tahun 1819, klenteng tertua di Manado ini telah melalui berbagai pasang surut zaman, menjadikannya ikon budaya dan religi yang tak ternilai. Klenteng Ban Hin Kiong berdiri megah di jantung kota Manado, menjadi saksi bisu dari peradaban suci. Atap melengkung bagai bulan purnama, ukiran naga bercahaya, penuh makna, berdiri kokoh, menyapa mentari pagi. Jadi di sini Kak Dia sama Kak Vincent sebagai pengurus. Iya, betul, pengurus pemuda. Pengurus pemuda. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan yang Queen tahu ya, kalau misalkan untuk sembahyang di sini kan tanggalnya nggak selalu di weekend ya. Iya, betul. Gimana sih dari Kak Vincent atau Kak Jessica mau membagi waktu? Memang sih kebanyakan sembahyang di sini kan bertepatan nggak di hari tanggal merah ya. Ya paling kalau kita membagi waktu, kalau saya sendiri sih udah kerja. Oh, udah kerja. Ya, karena udah kerja kebetulan bos saya itu juga koordinator pemuda di sini, jadi otomatis diizinkan. Oh, sekalian ya. Langsung diizinkan, iya. Nggak masalah. Nggak masalah, iya. Betul. Kalau Kak Vincent kesibukannya apa? Kalau saya saat ini sedang kuliah. Oh, kuliah. Kalau untuk sembahyang seperti ini dan kebetulan di saat tidak ada mata kuliah, saya hadir untuk ikut sembahyang. Mungkin kalau dikorelasikan dalam kehidupan kita ya, kita sebagai anak muda tentu ya harus melestarikan kelenteng yang sudah ada tentunya ya. Karena kita sebagai generasi muda, kita harus sadar betul kita ini sebagai generasi penerus. Generasi penerus. Iya. Untuk melestarikan Iya. budaya ya Kak. Wah, ini kelentengnya udah gimana Kak? Iya. Bangunannya gimana nih Kak? Udah sering direnovasi atau emang dari sejarahnya emang udah begini? Dari sejarah sih ini udah beberapa kali renovasi dari awal. Nah, dari awal itu kalau tidak salah itu Bambu. ya dari bambu ya. Oke, kalau misalkan mungkin ayo sambil jalan-jalan. Iya, kan, iya, ya, siap. Ya, kita lihat-lihat kelentengnya. Iya.
Klenteng Ban Hin Kiong memadukan arsitektur tradisional Tionghoa dengan sentuhan lokal Sulawesi Utara. Atap melengkung yang berwarna merah cerah dan ukiran naga yang megah menjadi ciri khas klenteng ini. Di dalam klenteng terdapat berbagai patung dewa dan dewi yang dihiasi dengan ornamen yang indah. Setiap ornamen dan patung memiliki makna dan simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya Tionghoa. Kalau menurut sejarah yang kami terima, kelenteng Ban Kiong ini sudah berdiri dalam bentuk yang masih dulu-dulu itu masih pakai kayu nibong. Kayu nibong itu semacam satu pohon di Kota Manado yang bisa bikin tiang-tiang bangunan dalam bentuk kayu nibong dan atap rumbia. Dalam arti kata kalau orang Manado bilang katu. Jadi itu sudah ada kira-kira akhir-akhir tahun 1600 sekian. Nah, sesudah itu dengan perkembangan zaman, dengan bertambahnya umat, maka sejarahnya dalam bentuk permanen itu sudah didirikan pada tahun 1819. Nah, sesudah 1818 dalam bentuk permanen yang biasa itu mengalami ada 3 kali kalau nggak salah renovasi. Yang terakhir itu pada tahun 1970. Mungkin sesudah tahun 1970 yang kita ganti mungkin cuma lantai-lantai yang dari dulu, lantai-lantai beton dan pakai tehel-tehel lama yang kita ganti keramik dan ya seperti Anda lihat sekarang gitu. Umat Tridharma yang berbahagia di hadapan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang suci Samprantiti. Mari kita baik di hadapan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang suci Samprantiti. Semoga Hoklok Siu senantiasa terlengkapi atas penghidupan kami. Tenang, tentram, bahagia. Kembali kita baik. Hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Dewa Kontong, maka kita umat Tridharma di Klenteng Ban Hin Kiong. Siapa dia nama Ban Hin Kiong? Itu Ban Hin Kiong ada punya arti. Itu istana sejuta bahagia atau istana sejuta keberkahan. Itu pengertiannya Ban Hin Kiong. Dan hari ini di Klenteng Ban Hin Kiong 8 petugas sembahyang mewakili umat Tridharma yang seperti Ibu lihat tadi bermohon doa kepada Tuhan bersama-sama dengan umat untuk mohon pengampunan, mohon keberkahan, mohon juga masyarakat hidup sejahtera dan negara Indonesia makin hari makin baik. Klenteng Ban Hin Kiong tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Tionghoa di Manado. Di klenteng ini diselenggarakan berbagai perayaan keagamaan dan tradisi Tionghoa, seperti Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Klenteng ini pun menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Tionghoa untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Di
altar suci, dupa membakar harum, doa dan harapan terpancar, menembus awan. Patung dewa-dewi berjejer rapi, menceritakan kisah leluhur, penuh makna sejati. Suara lonceng memecah keheningan, menggema di seantero penjuru kota, mengundang umat untuk berkumpul, menjalankan tradisi, bersatu dalam cinta. Tiap tahun kami melakukan perawatan untuk membersihkan kelenteng Ban Hing Kiong ini, dan itu terjadwal setelah Tahun Baru Imlek, dan kami mengadakan suatu ritual untuk mengetahui, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa yang dengan perantara para suci, kapan kami bisa melakukan cuci arca. Dan untuk cuci arca kami dibantu oleh semua umat Ban Hing Kiong, dan mereka dengan sukarela datang membantu, karena juga ada petugas yang tiap tahun ada petugas sembahyang yang terdiri dari 8 orang, dan mereka bahu-membahu dengan umat yang datang untuk membersihkan arca. Setelah membersihkan arca, kami akan merayakan Tahun Baru Imlek, baru ada acara istilah Tapikong turun. Jadi waktu itu akan adakan ritual untuk bertanya prosesi Guan Xiao atau pasiar Tapikong. Begitu, dan seterusnya begitu. Dan kami selalu merawat tempat ibadah kami, ya maintenance begitulah, supaya terlihat bersih karena banyak turis yang suka datang kemari. Kelenteng Ban Hing Kiong telah berdiri kokoh selama lebih dari 2 abad, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan perkembangan kota Manado. Dari awal mulanya sebagai altar sederhana yang didirikan oleh para imigran Tionghoa, kelenteng ini telah berkembang menjadi pusat spiritual dan budaya yang penting bagi masyarakat Tionghoa di kota Manado. Pertama berdiri yaitu sekitar akhir dinasti Ming ke dinasti Qing, jadi akhir dinasti Ming, ya kurang lebih 1600-an akhir atau 1700 awal, kurang lebih. Wah, sudah Kurang masuk lebih, akhir, Pak, ya. Oke. kurang lebih selain ini, Ya. selain batu ini juga ada di kiri kanan sana. Oke. Ada Sebelah kanan itu ornament. juga peninggalan sejarah. Ya itu, ini waktu ini dasar, ini waktu permanen. Oke. Dibuat permanen itu, sana, kiri dan kanan, bisa lihat masih bagus lah kondisinya. Jadi ini umurnya udah 1600-an dan masih terjaga dan terawat. Iya, Ini terjaga. belum salah satu yang nggak termasuk dari Ya Pasti, sisa-sisa pasti. peninggalan yang masih iya, ada. sisa peninggalan yang masih ada sampai saat ini. Oke. Mungkin di dalam ada lagi. Oh, yang ini? Oh, ini Nah, ini prasasti kotak ya, amal Pak? ya, semua prasasti yang diberikan oleh Departemen Agama.
menerangkan sebagai badan keagamaan Tridharma, anggota, salah satu anggota yaitu Klenteng Ban Hin Kiong. Ban Hin Kiong. Oke. Ah, Ini lanjut di sini ini Pak. Ini ada apa ini? Ini ini batu dengan sebuah tulisan-tulisan prasasti peninggalan itu waktu Saman. Kalau di sini ada tulis yaitu ini Tacing Huang Kangxi, dinasti Apa tuh, Kangxi. Pak? Jadi dinasti waktu dinasti Qing dan zaman pemerintahan Raja Kangxi. Iya. Ini nama-nama penyumbang donasi ya lain berupa uang, bukan cuma hanya berupa uang, berupa benda atau apa, itu biar hanya sekecil-kecil apa mereka ada tulis ini. Jadi semuanya ditulis ya Pak untuk Iya, membangun ya. dinasti. Ya dinasti biasanya orang Chinese itu tulis dinasti, baru nama raja, tahun keberapa pemerintahan. Semuanya Ini ada tulis 28. Wah, ini Kangxi. 28 Kangxi. Bukan, tahun ke-28. Tahun ke-28. 28 dari Kangxi dia memerintah. What makes you here interested in Klenteng, in temple, the oldest temple in Manado? Yeah, because it's the oldest temple in Manado. Yes. And today I just make a city tour through Manado, and my guide told me about the oldest temple and said you need to see it. And so yeah, I like to see it. Oh It's wow, nice- that nice makes place. you interested. So Aryan, you do some research about the oldest temple and Ban Hin Kiong ya sebagai like wisata sejarah ya. Jadi untuk mengantarkan kayak Monica berkeliling kota Manado pastinya Klenteng Ban Hin Kiong itu menjadi salah satu tempat wisata since the oldest temple in Manado is Klenteng Ban Hin Kiong, right? Okay, so now you're going to take a look about Klenteng Ban Hin Kiong. Say it again. Take a look like Yeah, we took already a look. And Already? We go up to the top. already and- go up to the yeah. top and it's end with okay. Okay, thank you Monica for the time. very much. Enjoy your Thank you. holiday. Yeah, thank Yeah. you Aryan. Jadi sejarah mengenai meriam, 3 buah meriam ini otentik dari Belanda yang tahun 1778. Konon diberikan kepada Klenteng Ban Kiong itu mungkin karena pada waktu Perang Dunia Kedua melawan Jepang, tentara sekutu mengebom kota Manado ini, yang sasaran utamanya juga ini Klenteng Ban Kiong ini. Pesawat-pesawat yang menjatuhkan bom itu seluruhnya ini habis. Seputaran kelenteng-kelenteng ini habis. Setelah dia merasa bahwa mungkin sekutu itu sudah Jepang itu mungkin sudah habis, dia periksa ternyata Klenteng Ban Kiong ini tetap berdiri seperti ini. Tidak terkena sedikit pun dengan meriam atau bom-bom yang pecah dari pesawat-pesawat udara itu. Mungkin dari situ, ini kok dia berikan sebagai cenderamata untuk Klenteng Ban Kiong. Mungkin dari sejarah-sejarah itu, mujizat yang ada di Klenteng ini mungkin terinspirasi dari negara Belanda. Dia memberikan hadiah ini ke Klenteng Ban Kiong ini karena dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang ada itu. Ada 3 meriam yang diberikan ke Klenteng Ban Kiong ini. Di bawah langit biru kota Manado, Klenteng Ban Hin Kiong
akan terus berdiri kokoh, menjadi pengingat akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Di tengah gempuran modernisasi, Ban Hin Keong tetaplah relevan dan sangat penting bagi masyarakat Kota Manado. Kelenteng ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga wisata leluhur dan budaya kita. Kelenteng ini menjadi harta karun bagi Kota Manado untuk keberadaannya melestarikan untuk generasi muda yang akan datang.